Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael. Kali ini saya akan membahas tentang Masonry JS. Jadi apa itu Masonry JS? Masonry JS itu jadi seperti kayak orang menata bata ya. Ketika kalian lihat orang bangun rumah itu kan ada bata-bata yang ditata gitu kan. Nah, dia seperti itu. Jadi Masonry itu meniru orang menata bata. Nah, posisinya adalah eh, setiap div-divnya itu mempunyai tinggi yang beda-beda. Jadi di Mason JS tuh bagian yang menyesuaikan itu, menyesuaikan antara tingginya ini bisa bisa rata ya. Misalkan seperti ini ya, di sini. Kemudian ada item lagi, misalkannya kecil, maka dia ditaruh di sini ya, kayak gitu ya. Jadi nanti posisinya ukurannya ini nggak rata. Jadi misalkan ini lebih besar lagi, misalkan tuh bisa seperti itu. Jadi Mason itu bisa menyesuaikan. Biasanya Mason JS itu dipakai di galeri-galeri gambar ya. Nah, Master Ninjas ini sebenarnya sudah lama ya, sudah lama ada sekitar tahun 2012 atau 2013 ya. Jadi umurnya sudah 10 tahun lah ya. Dan ini dulu sering banget dipakai ya. Kalau sekarang mungkin orang-orang sudah pakai grid ya, pakai grid ya. Tapi di Tokopedia kayaknya masih pakai Masonry JS tuh. Jadi antara gridnya tuh masih nggak rata gitu ya. Jadi kayak Masonry gitu. Oke, kita langsung coba aja ke Masonry ya. Kalian bisa googling misalkan Masonry gitu ya. Masonry itu kayak apa sih? Kalau dilihat dari image-nya itu kelihatan kayak orang nata bata, ya beneran nata bata gitu. Kayak gitu ya. Kemudian kalau di websitenya ketik aja Masonry JS gitu ya. Dia bakal ada di masonry.desandro.com. Jadi tampilannya sih kayak gini. Jadi misalnya ada image banyak ya. Ada width-nya itu sama, tapi height-nya itu beda ya. Jadi dia auto menyesuaikan ya. Kayak gitu. Nah, oke kita langsung coba aja ya. Gimana sih cara bikin kayak gini? Kita bikin new file ya. New file misalkan kita kasih nama masonry.html gitu ya. Cara masukinnya kita bikin HTML5 dulu. Kita tes, kita kasih masonry gitu ya. Kemudian kita tes di sini eh masonry.html. Oke. Kita masuk di sini, kita kasih kelas dulu ya. Misalkan kelasnya wrapper ya. Kemudian di dalam wrapper itu kita kasih H1, kita kasih masonry JS gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya kita buat grid ya. Kelasnya kasih nama grid ya. Di masonry itu biasanya kayak gitu, ada grid dan ada grid items ya. Misalkan ada grid item, misalkan grid itemnya dikali berapa? Misalkan dikali 10 ya. Dia bakal keluar 10. Nah, oke, kita coba styling dulu di CSS-nya. Grid item itu kita kasih warna, misalkan background colornya apa ya? Pink apa? Oh, ini aja ya, pink ya, pink aja ya. Pink, kemudian width-nya itu kita buat misalkan 200 pixel ya. Height-nya itu kita kasih 100 pixel, misalkan seperti itu ya. Nah, seperti ini kan nggak jelas ya. Oke, kita kasih margin bottom 10 pixel. Nah, kayak gini. Ini kan masih ukurannya sama semua ya. Nah, kalau masonry itu buat yang ukurannya tidak sama ya. Height-nya itu beda. Oke, kita coba di sini kita cara installnya bisa pakai download atau pakai CDN. Nah, kita pakai CDN aja. Kita pakai yang min ya, yang min. Oke, kita taruh di bawahnya title ya. Nah, ini masonry-nya sudah ke load harusnya ya. Kemudian setelah dimasukkan HTML-nya, ini sudah ada grid item, sudah sama seperti ini. Kemudian kita coba, ini kalau pakai jQuery itu pakai grid ya, .grid, .masonry gitu ya. Kita pakai vanilla nih, nggak pakai jQuery ya, pakai vanilla. Nah, ada dua cara sih. Ada yang pakai seperti ini, ada di definisikan dulu elemen dokumen query selector grid gitu ya, kayak gitu ya. Ada yang langsung ditaruh di datanya. Kita pakai yang coba di datanya aja ya. Kita pakai yang grid JS Masonry ini ya.
kita tulis di sininya itu di kelas grid, kemudian JS masonry gitu ya. Nah, setelah itu data masonry optionnya itu kita kasih bentar, ini titik satu, ketik satu, kemudian item selector ya, item selector, item selektornya itu kita ambil yang grid item ya, karena ini kan pakai grid item ya. Kemudian di sini ada column width-nya 200. Ini kan 200 juga ya. Jadi kita masukkan di sini column width. Column width-nya ya. Oh, pakai grid besar berarti. Column width sama dengan 200. Nah, seperti ini ya. Bagaimana hasilnya? Wah, seperti ini ya. Jadi kacau ya. Oh iya, ini kan tidak terlihat karena kita belum menyeting gutternya ya. Jadi di apa? Di masonry itu ada istilahnya gutter ya. Kita cek di option ya. Masonry option itu kita Ctrl F ya. Gutter itu jaraknya, jarak antara kotakannya. Jadi apa? Antar batu batanya lah istilahnya. Gutternya 10. Misalkan kita definisikan di sini gutter sama dengan 10 misalkan gitu ya. Berarti dia otomatis jaraknya 10 pixel. Tapi ini kok nggak bisa. Kenapa? Oke, kita lihat. Coba kita cek di ini. Harusnya sih bisa ya. Nah, gutter 20. Ini harusnya bisa. Column width 200. Ini harusnya bisa. Ini masa coba 20 ya. Gutter. Oh, tidak bisa ternyata. Mungkin harus pakai yang seperti ini. Harus pakai yang langsung di dalamnya ya. Gak boleh pakai yang data masonry option. Tapi harusnya bisa sih. Sebentar ya. Kita pakai cara seperti apa? Gutter size. Oh, dia pakai seperti itu. Oke, coba kita gutternya. Bentar, ini biar kelihatan. Kita kasih border aja ya. Border 1 pixel solid. Misalkan pink, tapi kita agak tua ini ya. Biar kelihatan. Nah, seperti ini. Sebenarnya gutter tuh harusnya bisa ya. Coba ini kalau misalkan saya kasih gini nggak bisa ya. Nggak bisa juga. Kalau kayak gini juga nggak bisa ya. Mungkin ini ngebug ya. Harusnya sih bisa sih. Oke, karena gutternya nggak bisa, kita pakai cara lain. Caranya pakai margin margin right ya. Margin right-nya 10 pixel. Maka dia bakal muncul seperti ini ya. Margin right 10 pixel. Kayak gini. Jadi ini kalau misalkan ini kan ada 10 ya. Jadi misalkan kalau saya besarin gitu, wah ini dia bakal 6, ininya sisa 4 ya. Kayak gini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita identifikasi nih, misalkan kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini biar biar kelihatan sih. Kemudian kita grid itemnya, kita kasih display grid, misalkan display grid ya, biar tengah. Place item itu biar di center ya, maksudnya tulisannya biar di tengah-tengah gitu. Jadi 1, 2, 3 ini udah ada ya tulisannya. Kemudian kita buat grid item misalkan 2x ya. 2x ini maksudnya eh W gini aja. W 2x maksudnya width-nya 2 kalinya. Berarti width-nya adalah 400 ya.
400 pixel. Kemudian kita buat juga yang grid itemnya itu H2X. Misalkan ininya 400 tuh height-nya ya. Height-nya. Jadi kita nih mau nyoba nih, misalkan grid item H2X, misalkan kita taruh di sini ya. Grid item H2X. Nah, seperti ini. Oh, ini kenapa 400 pixel? Harusnya height-nya 200 aja. Karena kan sebelumnya 100 ya, kita ubah jadi 200. Kayak gitu. Kemudian kita coba di item yang nomor 5 itu kita kasih grid items W2X ya. Nomor 5. Nah, dia bakal seperti itu ya. Jadi dia itu bakal menyesuaikan ya, kayak gini ya. Nah, seperti itu. Nah, jeleknya masonry itu seperti ini. Misalkan 1, 2, 3 ya. Empatnya langsung ke sini. Soalnya di sini tuh nggak cukup karena ada limanya ini. Kalau misalkan limanya ini dibuat grid item doang, itu dia bakal limanya memenuhi ke sana ya. Tapi kalau misalkan tadi grid item 2 W2X ya, dia bakal ada celah kayak gini. Ini jeleknya masonry itu seperti itu. Jadi ada kayak celah kosong yang kayak bikin wagu gitu ya. Kemudian kita coba misalkan kita buat width grid itemnya itu H3X ya. H3X maksudnya 3 kalinya. Berarti ini 300 ya. Coba di sini grid items H3X. Nah, dia bakal nyempil kayak gini ya. Nah, kayak gini. Rada aneh sih urutannya. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya di sini, kemudian 6-nya di sini, 7-nya di sini, 8-nya di sini, sebelahnya 5. Kemudian 9-nya sini, di sini 10-nya. Nah, masonry itu seperti itu. Jadi dia itu kalau ada celah sedikit, maka dia pakai buat yang lebih dulu ya. Kemudian 10-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian yang mencoba Masonry JS dan penasaran ya, kenapa kok tampilannya kayak gitu ya? Biasanya Masonry itu dipakai di website-website gambar kayak misalkan, nah kayak Pexels ini ya. Pexels ini pakai Masonry nih. Ini kan ukuran height-nya gambarnya kan nggak sama kan. Dia pakai Masonry nih. Kemungkinan besar pakai Masonry nih ya. Jadi seperti itu. Jadi penerapannya Masonry JS itu buat website yang menyediakan gambar-gambar yang memiliki tinggi yang beda-beda kayak gitu. Ini juga sebenarnya width-nya beda pun juga bisa sih. Nomor 5 ini kan juga bisa ya. Misalkan ini nomor 5 W2X-nya karena ini kita lebihin misalkan 410 ya biar bagus ya. Dan ini kan sama. Ini kan soalnya ada gutter. Kita pakai margin right ya. Margin right 10 pixel maka 2 kalinya itu kita tambahin dengan 10 pixel ya. Kayak gitu. Nah, dari sini apakah kalian ada yang ditanyakan? Jika kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Dan jangan lupa subscribe SKL untuk mendapatkan tutorial dan pembahasan tentang web ya, web programming yang menarik lainnya. Oke, terima kasih.